Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Di video ini aku mau sharing cara aku membuat sinking fan. Aku rasa sudah banyak yang tahu apa itu sinking fan. Bagi yang belum tahu apa itu sinking fund itu adalah dana yang disisihkan atau tabungan yang sudah memiliki tujuan untuk apa dan kapan dana itu akan digunakan, sehingga tidak mengganggu anggaran kebutuhan bahkan tabungan lainnya. Misalnya sinking fund untuk beli handphone, traveling, alat tulis yang masih sekolah, rumah, perabotan, servis motor, pendidikan anak, dan masih banyak lagi. Untuk aku sendiri, sinking fund yang aku buat yaitu persiapan adik menikah, dana tak terduga, haji, kurban, pendidikan anak, dan dana untuk membeli rumah. Yang sedang aku buat ini adalah tabel untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran dana untuk sinking fund. Terdiri dari kolom tanggal, deskripsi, jumlah, dan sisa. Kolom tanggal untuk mencatat kapan aku memasukkan dana ke sinking fund. Untuk kolom deskripsi untuk mencatat dari mana asal dananya dan untuk apa jika dananya diambil. Untuk kolom jumlah mencatat besarnya uang yang dimasukkan ke dalam sinking fund. Sedangkan kolom sisa itu untuk mencatat jumlah total dana akhir yang masuk atau keluar. Karena aku suka keindahan, tabelnya aku kasih warna agar terlihat lebih menarik dan lebih membuatku semangat lagi untuk mencatatnya. Perlu diingat bahwa untuk membuat sinking fund ini, kalian harus sudah memenuhi kewajiban dan kebutuhan, sehingga kalian ketika merencanakan dana untuk sinking fund, kita happy dan tanpa beban. Ini adalah binder yang aku beli di Shopee untuk menyimpan dana sinking fund. Yang mau samaan dengan aku share link Shopee-nya di deskripsi box ya. Warnanya sangat cantik loh, dan sebenarnya aku lebih suka warna biru, tapi nggak tahu kenapa setelah melihat yang pink aku langsung memutuskan beli yang warna pink. Binder ini ukuran untuk kertas A5. Dan aku tentunya beli ziplock juga ukuran A5. Dalam menyiapkan tempat untuk sinking fund ini, aku terinspirasi dari channelnya orang luar. Mereka begitu kreatif membuat tempat penyimpanan uang untuk sinking fund dalam binder seperti ini. Bahkan ziplocknya mereka bisa buat sendiri loh. Pokoknya keren-keren mereka membuat sinking fund. Selain itu, aku juga terinspirasi dari channelnya orang Indonesia sendiri, yaitu channelnya Strawberry on the Cake. Ini adalah stiker yang aku print sendiri sesuai dengan tujuan sinking fund aku, yang akan aku tempel di ziplock. Aku menempelnya dengan menggunakan solasi bening seperti ini, agar aman aja nanti kalau sampai terkena air. Kemudian di bawahnya aku tempel lagi dengan kertas putih dari kertas HVS, kemudian aku tulis sendiri pakai tangan, kemudian aku solasi lagi. Menurut aku, manfaat sinking fund itu besar sekali. Yang pertama, kita mempunyai target yang jelas untuk apa dan kapan dana sinking fund akan digunakan, sehingga memberikan motivasi sendiri buat diri kita untuk menyisihkan uang untuk sinking fund ini. Yang kedua, keuangan lebih tertata dan bisa dikatakan keuangan sehat, karena setiap target sinking fund dan pemenuhan kebutuhan serta kewajiban tidak tercampur jadi satu. Hal itu membuat uang bisa dikelola lebih baik, fungsi uang menjadi lebih jelas, dan kalian bisa lebih fokus untuk meraih tujuan keuangan di masa depan. Yang ketiga, meringankan beban saat jatuh tempo pembayaran, karena kita mengumpulkan sudah jauh-jauh hari, sehingga kita tidak kelabakan dan tidak membuat gaji sebulan langsung habis untuk memenuhi kebutuhan saat itu yang jumlahnya bisa dikatakan besar. Yang keempat, menghindari hutang. Sudah jelas ya, karena uangnya sudah kita persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya.
Yang kelima, menghindari rasa penyesalan. Karena uang kita keluarkan secara dadakan, apalagi dalam jumlah besar, sehingga mengurangi tabungan utama, tabungan yang sudah direncanakan, jadi membuat kita menyesal menggunakan uang itu. Nah, itu tadi manfaat sinking fund menurut aku. Jadi kalau kalian sudah merasa cukup memenuhi kewajiban dan kebutuhan kehidupan kalian, bisa deh dicoba untuk membuat sinking fund seperti ini. Insya Allah akan bermanfaat di masa depan. Ini adalah tabungan pendidikan anak, akan aku gabungkan ke dalam binder khusus untuk menyimpan dana sinking fund. Jadi kalian yang mau membuat sinking fund, yang pertama, tulis semua rencana keuangan untuk masa depan, misalnya korban, pendidikan anak, atau beli rumah. Yang kedua, rencanakan jumlah dana untuk setiap tujuan keuangan kalian dan berapa jumlahnya tiap bulan atau minggu atau bahkan hari kalian harus setoran. Yang ketiga, siapkan tempat untuk menyimpan uang sinking fund ini. Bisa di binder seperti aku ini, bisa di rekening, bisa di toples, bisa di botol bekas, atau di tempat-tempat yang menurut kalian aman. Yang keempat, nikmati setiap prosesnya dan kalian akan senang melihat pertumbuhan masing-masing pos uang kalian. Berikutnya, aku akan memasukkan uang ke dalam pos-pos yang sudah aku rencanakan. Dan sudah aku katakan di video sebelumnya bahwa keuntungan usaha kecil aku akan aku masukkan ke dalam tabungan. Untuk amplop batik ini aku khususkan untuk menyimpan uang gaji karyawan. Amplop ini aku buat sendiri. Sedangkan amplop yang lucu ini, gambar es krim kesukaan anak aku, ini aku khususkan untuk amplop sedekah dan arisan. Alhamdulillah, keuntungan pada bulan Oktober itu adalah 1 juta, makanya sedekah 5% adalah 50.000. Tetapi karena tidak sesuai dengan target aku 100.000, makanya aku ambilkan 50.000 dari dana tak terduga, tapi tetap dari keuntungan usaha kecil ini. Sehingga aku bisa memasukkan ke amplop 40.000 untuk anak yatim dan 60.000 untuk air minum 1 dus. Insya Allah akan aku bagikan ke masjid setiap hari Jumat. Berikutnya, mengalokasikan dana keuntungan untuk tabungan yang sudah aku rencanakan. Untuk arisan 20.000 kali 4 berarti 1 bulan 80.000. Dana tak terduga 150.000. Untuk haji tidak aku isi sementara dulu. Pendidikan anak 100.000. Persiapan adik menikah 200.000. Dan untuk kurban 200.000. Untuk rumah 200.000. Dan ini bagian yang paling menyenangkan untuk aku, yaitu menghitung uang dan memasukkannya ke dalam ziplock di masing-masing pos-pos yang sudah aku rencanakan.
Seperti biasa, untuk tabungan pendidikan anak, aku mencatatnya di saving tracker. Jadi 100.000 aku kasih 10 titik dulu agar aku tidak salah mewarnai lingkarannya. Idul Fitri sementara ini tidak aku anggarkan dulu, insya Allah tahun depan akan aku mulai anggarkan. Sampai di sini video aku kali ini. Semoga bisa memberikan hal positif, bisa menginspirasi dan memotivasi. Jika ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.